Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Bapa, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan firman-Mu kepada kami ya Bapa. Sebab hamba-Mu ini hanyalah alat ya Bapa. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita semua sudah tahu bahwa hidup di dunia ini sementara. Bahkan hidup di dunia ini sangat singkat, saudaraku, apabila dibandingkan dengan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di kekekalan nanti, kehidupan yang tidak pernah berakhir.
Jadi kalau kita sudah tahu, kita sudah mengerti bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, hidup di dunia ini sangat singkat, tetapi kita masih mau mengarahkan pandangan kita tertuju kepada dunia ini. Lalu kita membiarkan hati kita selalu dipenuhi dengan berbagai keinginan diri, selalu dipenuhi dengan berbagai hawa nafsu diri, dan kita masih ingin untuk menikmati semua yang dunia tawarkan saat ini, karena kita menganggap itu semua menyenangkan, itu menyukakan hati kita, itu bisa membahagiakan hidup kita. Saudaraku, kalau kita masih memiliki cara hidup yang seperti itu, maka itu artinya tanpa kita sadari kita sedang menipu diri kita sendiri. Saudaraku, ketika kita mengerti akan kebenaran ini, kita harus benar-benar menyadari ada dua kepribadian di dalam hidup kita, yaitu kepribadian sebagai manusia yang lama dan pribadi sebagai manusia yang baru yang berada di dalam Kristus. Karena firman Tuhan katakan, seperti yang ditulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, persoalannya adalah sampai saat ini kita masih mempertahankan kehidupan kita yang lama. Artinya kita masih hidup di dalam manusia yang lama. Sekalipun kita mengaku diri sebagai orang Kristen, kita mengaku diri sebagai orang percaya. Tetapi sampai saat ini, kalau harus jujur, kita tidak pernah hidup mengenakan hidupnya Kristus. Yang kita kenakan adalah kehidupan kita yang lama. Kehidupan yang masih dipenuhi dengan berbagai keinginan diri, yang masih dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu diri. Kita masih nyaman hidup mengenakan kehidupan yang lama ini, saudaraku. Dan buktinya, sampai saat ini, keinginan daging dan hawa nafsu diri itu selalu merangsang kita untuk hidup menikmati apa yang dunia tawarkan, saudaraku. Karena kita menganggap itu menyukakan hati kita, menyenangkan kita, memberikan kebahagiaan bagi kita. Lalu kita tergoda untuk hidup menikmati semuanya itu. Padahal seharusnya kita sadar. Firman Tuhan katakan, seperti yang ditulis di dalam Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau kita masih membiarkan diri kita hidup menuruti keinginan diri, hawa nafsu diri yang sama dengan kita masih hidup mengenakan manusia yang lama, maka sesungguhnya tanpa kita sadari, kita sedang menipu diri kita sendiri dan kita sedang berjalan menuju maut. Karena firman Tuhan mengatakan akan hal itu, saudaraku. Firman Tuhan katakan keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau kita sudah tahu keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, maka kita harus menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah, yaitu Roh Kudus, yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Persoalannya adalah ketika kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita harus menanggalkan manusia lama. Kita harus mengambil keputusan untuk mematikan setiap keinginan diri, hawa nafsu diri yang sering kali merangsang kita untuk hidup menikmati dunia ini. Padahal seharusnya kita sadar, seharusnya kita tahu manusia lama itu akan menggiring kita menuju kebinasaan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 firman Tuhan katakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudaraku,
Jadi kalau sampai saat ini kita masih hidup mengenakan manusia lama, itu artinya kita sedang menipu diri kita sendiri. Itu artinya kita sedang menggiring kehidupan kita berjalan menuju kebinasaan kekal. Karena firman Tuhan dengan sangat tegas berkata, manusia lama menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi seharusnya kita sadar keinginan diri, hawa nafsu diri yang dipenuhi dengan keinginan daging itu, semuanya itu menyesatkan kita. Dan sekarang kita harus sadar, kalau kita mengaku diri orang Kristen, orang percaya, seharusnya kita sadar Kristen itu kan artinya sama seperti Kristus, yang berarti kita hanya punya satu pilihan hidup. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita tahu kita ini adalah ciptaan baru, ya kita harus hidup mengenakan manusia baru, yaitu hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau pada akhirnya kita tidak bisa mencapai standar kehidupan yang sama seperti Kristus, itu berarti kehidupan kekristenan kita akan menjadi sia-sia. Percaya kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi sia-sia, sebab kita lebih memilih untuk hidup mengenakan manusia yang lama. Padahal kita sudah tahu manusia lama itu akan menemui kebinasaannya. Saudaraku, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan seperti ini, lalu kita tidak mengambil keputusan untuk melepaskan manusia yang lama, itu berarti kita sedang menipu diri kita sendiri. Itu juga berarti kita sedang menyesatkan diri kita sendiri. Itu juga berarti kita telah memilih untuk memisahkan diri kita dari Allah di kekekalan nanti. Kenapa saya katakan demikian, saudaraku? Karena firman Tuhan dengan sangat tegas mengatakan di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Lalu di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita bisa mengerti bahwa potensi terbesar penyesatan itu bisa terjadi lahir dari diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita masih mau mempertahankan manusia lama kita. Kita masih melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan cara hidup dunia yang kita anggap sebagai kewajaran hidup. Padahal kewajaran hidup kita sebagai orang percaya itu adalah hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan ini tidak bisa ditawar, saudaraku. Jadi di sini seharusnya kita bisa mengerti, kalau kita tidak bersedia melepaskan manusia lama, kalau kita tidak bersedia menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka kita akan gagal hidup sebagai orang Kristen. Kita akan gagal hidup sebagai orang percaya. Dan satu hal yang harus kita mengerti, kalau kita tidak bersedia menyerahkan kehidupan kita untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka kita tidak bisa mengaku diri sebagai anak Allah. Saudara perhatikan itu? Karena firman Tuhan dengan tegas berkata di dalam Roma pasal 8 ini, ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan untuk bisa dipimpin oleh Roh Allah, maka kita harus menyerahkan segenap hidup kita kepada Allah. Persoalannya kita mau atau tidak. Kalau kita berkata kita mau, maka itu juga berarti di sepanjang hari hidup kita, kita tidak boleh mencuri sebagian hidup ini, dan kita gunakan itu untuk hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Kalau kita menyerahkan segenap hidup kita kepada Allah, berarti kita harus hidup tunduk di dalam kedaulatan Allah, dan selama kita hidup di dunia ini, segala sesuatu yang kita lakukan haruslah merupakan kehendak Allah Bapa di surga. Saudara, mari kita sadar akan hal ini, supaya kita tidak ceroboh lagi di dalam menjalani hidup ini, supaya kita tidak hidup lagi mengenakan manusia yang lama yang akan menyesatkan kita dan terus menggiring kita untuk berjalan menuju kebinasaan kekal.
Saudaraku, oleh karenanya saya harus katakan dengan tegas, berhentilah menipu diri kita sendiri hanya karena kita masih ingin hidup menikmati dunia ini. Ingat, waktu hidup kita di dunia ini singkat. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan di kekekalan. Tetapi kalau saat ini kita tidak mengambil keputusan untuk berubah, itu artinya kita menolak untuk hidup bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga, dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Kami disadarkan oleh firman-Mu. Kami mau mengambil keputusan untuk menanggalkan kehidupan kami yang lama. Dan kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, supaya kami hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang akan terus memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Karena kami rindu ya Tuhan, ketika kami menutup mata, Engkau boleh mengenal kami sebagai anak-anak-Mu ya Allah, dan kami boleh diterima di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami, dan saat ini kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.